Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saudara melihat kalau saudara ingin melewati sebuah pintu dan pintu itu terkunci? Kalau saudara ingin melewati sebuah gerbang, gerbang itu terkunci. Kalau saudara ingin menyeberang tetapi dibatasi oleh tembok yang tebal. Maka banyak di antara kita akan berkata, ini tidak bisa kita tembus karena semuanya akses tertutup. Semuanya celah tidak bisa dilewati. Hal yang sama pernah dialami oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel tatkala mereka tiba di Yeriko. Yosua 6 ayat 1 berkata, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apakah Yosua putus asa? Perhatikan ayat berikutnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengendari kota ini, mengedari kota ini. Kota itu sekali saja, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati dengan baik di sini, ada satu ayat yang sebetulnya bisa dikatakan ayat yang cukup membingungkan. Karena satu ayat ini mengandung sebuah keadaan bahwa itu semuanya ada di dalam kendali Tuhan, tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan untuk Tuhan melakukan apa yang sebetulnya ada dalam kendali Dia. Maka dari kisah ini kita tahu bahwa pintu gerbang yang tertutup itu, tembok yang tebal itu, ketika Yosua melakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka kita tahu sisa daripada cerita itu bahwa tembok itu roboh. Apa yang ingin saya mau sampaikan kepada saudara? 3 hal. Yang pertama adalah bagi orang percaya tidak ada jalan buntu. Sebab Tuhan pegang kendali atas semua keadaan kita. Mata jasmani kita mungkin melihat itu sudah buntu. Mata jasmani kita, akal pikiran kita mungkin berkata sudah tidak ada harapan. Sudah 18 hari di ICU, tidak ada kemungkinan untuk sembuh dan seterusnya. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan bertindak, sungguh tidak ada yang mustahil. Sehingga sekalipun Yosua melihat semuanya sudah serba tertutup, terkunci rapat, tapi Tuhan datang kepadanya. Aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Tuhan ingin berkata, aku yang berkuasa untuk membuka ataupun menutup pintu. Dan kalau aku membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau aku menutup, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang kedua, saudaraku, ketaatan adalah kunci untuk menerima pertolongan Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk menerima mukjizat Tuhan. Para murid sudah semalam-malaman menjala ikan, lalu tidak dapat apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang ahli menangkap ikan, karena hari-hari mereka adalah sebagai nelayan. Mereka sangat kenal Danau Galilea, karena dari kecil mereka ada di sana. Soal pengalaman jangan ditanya. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruhnya, maka murid-murid berkata, karena engkau menyuruhnya, akan aku lakukan. Kadang-kadang kita berpikir, aku yang lahir di sini ngerti banget.
Udah kujala tadi di sini, memang gak ada ikannya. Tapi kalau kita taat, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi ingat saudaraku, yang pertama, percaya bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang kedua, ketaatan adalah kunci mendatangkan mukjizat. Yosua melakukan semua seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata, kamu kelilingi kota itu hari pertama sampai dengan hari ke-6. Cukup sekali. Tapi hari ke-7, kamu harus kelilingi 7 kali. Yosua lakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Dan yang ketiga, saudaraku, tembok itu roboh. Pintu yang terkunci itu terbuka kembali saat kita sepakat bersama-sama. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau engkau 2-3 orang di antaramu bersepakat, maka apa saja yang kau minta akan kuberikan, kata Tuhan. Yosua tidak bekerja sendiri. Para imam bersama-sama dengan dia, digerakkannya semuanya. Sehati mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. 3 hal untuk membuka kembali pintu yang terkunci, untuk merobohkan tembok-tembok saudara. Yang pertama adalah percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang kedua adalah taat saja, sekalipun saudara tidak mengerti. Dan yang ketiga adalah mari kita berunity, bekerja sama satu dengan yang lain. Maka tembok-tembok itu akan runtuh. Tembok penghalang berkat Tuhan, tembok penghalang kesembuhan, tembok penghalang pemulihan, biarlah itu runtuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menolong kita semuanya.